Ternyata sudah cukup lama saya tidak membuat video tentang materi pelayaran di YouTube. Maka dari itu, kali ini saya akan membahas tentang Compass Error Log, di mana buku ini sangat penting. Dan berdasarkan STCW 1995 sebagaimana diamandemen pada tahun 2010, itu setiap officer jaga wajib memeriksa kesalahan magnetic compass minimal 1 kali dalam 1 kali jaga. Artinya, Compass Error Log itu dipakai dalam 1 hari itu minimal 6 kali. Itu minimal. Nah, bagi yang Anda yang belum mengetahui apa itu Compass Error Log, jadi Compass Error Log itu adalah sebuah jurnal atau catatan yang merekod kesalahan penunjukan magnetic compass di atas kapal sebagai penunjuk arah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Kita tahu bahwa magnetic compass di atas kapal itu deviasinya atau kesalahannya itu berubah seiring dengan waktu karena adanya perubahan magnetisme kapal. Dan juga berbeda pada setiap tempat, setiap lintang karena terjadi kesalahan lintang akibat adanya perbedaan komponen horizontal dari magnetisme bumi pada setiap lintang. Nah, singkat gambaran, di atas kapal itu kita memiliki biasanya dua jenis kompas. Yang pertama gyro kompas, yang kedua magnetic kompas. Gyro kompas bekerja berdasarkan prinsip gasing dan digerakkan dengan kelistrikan kapal, sedangkan magnetic kompas bekerja berdasarkan magnetisme bumi. Sehingga yang memerlukan kelistrikan kapal itu setiap saat bisa rusak karena kelistrikannya hilang atau bagaimana. Sedangkan magnetic kompas itu relatif lebih abadi dan ready setiap saat. Jadi ini sebenarnya adalah alat navigasi tertua atau salah satunya paling tua dan paling bisa diandalkan. Namun masalahnya, magnetic kompas itu ketika ditempatkan di kapal tidak lagi menunjukkan arah utara magnetis yang sebenarnya. Karena di atas kapal itu kan besi semua, sehingga dipengaruhi oleh magnetisme kapal itu sendiri. Nah, kesalahan penunjukan inilah yang harus dicatat dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, supaya ketika magnetic kompas digunakan suatu saat, kita bisa mengetahui berapa kesalahan magnetic kompas pada arah tertentu, sehingga kesalahan tersebut dikoreksikan kepada penunjukannya dan ditemukan arah yang sebenarnya. Nah, mengapa saya membahas tentang Compass Magnetic Log ini? Karena selain penting tadi, Compass Error Log ini selalu menjadi objek pemeriksaan port set control kapanpun dia naik. Apakah dia diisi setiap jaga atau tidak? Nah, subscriber bertanya kepada saya dan mengirimkan salah satu format Compass Error Log seperti ini. Bagaimana cara pengisiannya? Barangkali ada yang belum tahu. Atau merasa tahu tapi ternyata salah dan bingung-bingung mana east, mana west gitu kan. Oke, di sini ada beberapa kolom dan ini adalah format yang umum dipakai, rata-rata hampir sama lah, berbeda-beda sedikit. Dan untuk memudahkan saya pindahkan ke Excel seperti ini. Saya akan menjelaskan kolom ke kolom apa itu artinya dan bagaimana cara pengisiannya. Setelah itu saya akan membahas bagaimana cara pengisiannya secara berurutan supaya alur logikanya itu benar dan alur logikanya itu mudah, tidak berputar-putar. Oke, kolom yang pertama di paling kiri kita memiliki date atau tanggal, di mana tanggal ini diisi pada tanggal kita melakukan pengamatan. Dalam UTC, ingat tanggalnya dalam UTC. Misalnya begini, kita melakukan pengamatan pada tengah malam, jam 1 malam, tanggal 7 misalnya, jam 1 malam di Indonesia. Nah, kalau di UTC, di Greenwich kan itu masih tanggal 6. Maka tanggalnya kita masukkan tanggal 6, bukan tanggal 7. Jadi standarnya adalah UTC. Kemudian ini kolom kedua ada GMT atau UT, ini diisi dengan jam. Nah, jam UTC ini bisa diambil dari GPS, kalau kita punya GPS. Dan juga bisa diambil dari kronometer, kalau kita menggunakan kronometer. Nah, kronometer tentu harus dikoreksi dengan duduk atau langkah harian, dan lain sebagainya berdasarkan kronometer error log. Nah, kemudian ship position, posisi kapal, ini bisa diambil dari GPS atau dead reckoning atau apapun, misalnya dari baringan. Lalu di sini ship's heading atau haluan kapal. Haluan kapal, ini haluan gyro adalah yang ditunjukkan oleh master gyro. Kemudian
ship's heading berdasarkan standar kompas, yaitu kompas standar yang ada di Monkey Island. Kemudian haluan yang ditunjukkan oleh steering kompas. Ini kolom G ya, kolom G oleh steering kompas. Setelah itu kemudian ada kolom bearing atau bearing, yaitu baringan atau arah penunjukan suatu objek. Baik itu objek darat maupun objek langit, objek benda angkasa, diukur oleh menggunakan misalnya ini true, yaitu baringan sejati dari objek tersebut, kemudian gyro, baringan berdasarkan gyro, kemudian baringan berdasarkan standar kompas, lalu objeknya apa? Di sini error, kesalahan ada gyro error, standar error, dan steering, kemudian variasi, nilai variasi ini didapatkan dari dari peta. Di situ ada kompas Ross, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencari variasi secara singkat. Kemudian ada deviasi dari standar kompas, kemudian deviasi dari steering kompas. Di sini ada heel atau kemiringan kapal. Kenapa kita harus mencatat heel? Karena nilai deviasi itu berbeda ketika kapal tegak dan ketika kapal miring atau ketika kapal rolling. Logikanya, ketika kapal rolling kan si magnetic kompas dia dekat kepada bagian kapal yang naik ke atas. Itu yang disebut dengan heeling error akibat pada magnetic kompas atau deviasi sengit. Di sini ada remarks, biasanya diisi dengan cuaca atau apalah. Lalu observer di sini oleh siapa dan ditandatangani. Bagaimana urutan-urutan pengisian kompas magnetik supaya logikanya lebih ini. Di sini saya telah memberikan lihat di sini yang saya hitam ini ada nomor-nomornya nih 1 sampai 20. Ini adalah urutan untuk memudahkan. Jadi yang pertama, urutan yang pertama itu adalah yang ini, saya tandai dengan kuning. Nah, ini adalah yang pertama kali harus Anda isi atau Anda catat adalah baringan gyro. Misalnya kita membaring benda angkasa, katakanlah matahari atau bintang dengan gyro. Baik itu gyro repeater atau apalah, terserah. Tapi kalau kita menggunakan gyro repeater, kita nantinya harus memasukkan kesalahan penunjukan atau perbedaan antara repeater dengan master gyro. Ketika sudah mendapatkan baringan dengan gyro, kita catat baringannya. Kemudian yang kedua setelah itu, pada saat kita mendapatkan baringan, kita catat waktunya. Ya. Kita catat waktunya, lalu kita catat posisi latitude lintang, longitude kemudian bujur. Setelah itu kita catat tanggalnya. Setelah mencatat tanggal, baru kita harus melihat haluan kapal yang ditunjukkan berdasarkan gyro. Baik itu gyro master atau repeater. Nah, ketika menggunakan repeater, perbedaan antara repeater dengan master itu harus dikoreksikan. Sebagai informasi, perbedaan antara repeater dengan master gyro itu tidak boleh lebih dari 0,5 derajat. Jadi Anda harus sering mensinkronisasi antara repeater gyro repeaters dengan master gyro, jangan sampai lebih dari 0,5 derajat. Itu aturannya. Yang ketujuh, haluan kapal yang ditunjukkan oleh standar kompas. Kita bisa dilihat dari binnacles, dari cermin reflektor yang ada di depan steering itu. Kemudian haluan steering, biasanya di steering stand itu kan ada ada steering kompas. Lah, setelah kita yang nomor 9, lalu kita melangkah ke nomor 10, yaitu kita mencari true bearing ataupun baringan sejati dari objek yang tadi kita tembak itu. Jika matahari, maka true bearingnya itu adalah azimut matahari. Nah, menghitung azimut kan kita mendapatkan UTC. Dicari GHA, kemudian LHA, setelah LHA, kemudian mendapatkan sudut jam. Nah, dari sudut jam kita kemudian mengetahui lintang, dicari jawal. Nah, menggunakan rumus kotangan, ketemulah azimut. Nah, azimut itu adalah true bearing dari matahari atau bintang atau benda angkasa yang lainnya. Sedangkan, jika menggunakan benda darat misalnya dengan transit atau leading lights, maka true bearingnya itu adalah arah yang ditunjukkan pada peta. Lalu kemudian nomor ke-11 kita akan mencari baringan standar. Biasanya di atas kapal kita tidak membaring benda angkasa dengan standar kompas. Maka di sini untuk mengisi baringan standar itu kita menggunakan standar bearing sama dengan I itu adalah ini nih, yaitu gyro bearing ditambah F standar bearing dikurangi E gyro bearing. Nah, baru kita tulis nama objeknya, kemudian setelah itu kita akan mencari gyro error.
Nah, gyro error itu sama dengan H dikurangi I. Kita H itu adalah true ataupun true bearing dikurangi I yaitu gyro bearing. Itu gyro error. Kemudian kita akan mencari standard error. Standard error adalah true bearing dikurangi standard bearing. Bisa juga true heading dikurangi standard heading. Dalam hal ini true bearing dikurangi standard bearing. Itu adalah standard error. Kemudian steering compass error adalah di sini M itu adalah standard error, ditambah F di sini adalah standard heading, dikurangi G steering heading. Sama logikanya, ketika kita mengetahui error dari standar dan kita mengetahui heading dari standar, maka error steering itu sama dengan selisih steering heading dengan standard heading ditambahkan ke standard error. Itu adalah steering error. Kemudian nilai variasi. Variasi didapatkan dari kompas Ross. Di sini saya sudah memiliki beberapa contoh kompas Ross, misalnya seperti ini. Ini adalah nilai variasi di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini, contoh cara membaca variasi seperti ini. Nah, contoh nilai variasi di sini 6 derajat 55 menit east. Sebelumnya orang kadang-kadang bingung antara east west. East ditambah west hasilnya apa? Kemudian west tambah east hasilnya apa? Itu yang sering membingungkan bagi para kadit, bahkan officer pun banyak yang salah. Bahkan chief officer ada orang Korea salah menghitung nilai deviasi di logbook. Dan saya koreksikan itu lama sekali. Yang kumpul dengan saya Muhammad Arifin atau Asep Rizkiawan yang di atas kapal sekarang, itu pasti tahu cerita ini. Dan saya koreksikan ke dia bahwa dia salah dan dia menerima. Nah, jadi east dan west ini sering membuat kesalahpahaman. Maka dalam penjelasan ini saya akan menghilangkan east dan west. East saya akan ganti dengan positif dan west saya akan ganti dengan negatif supaya tidak membingungkan. Ketika Anda ingin mengganti ke east dan west nanti, maka yang positif itu pasti west, yang positif itu pasti east, yang negatif itu pasti west. Tapi di sini saya akan hilangkan east dan west, saya akan ganti dengan positif dan negatif. Jadi misalnya di sini nilai variasi 6 derajat 55 menit east, artinya positif 6 derajat 55 menit east, itu untuk berlaku pada tahun 2013. Nah, yang di dalam kurungnya ini secular change, secular increase, dalam hal ini bertambah 1 derajat west. Artinya setiap tahun berubah ke arah barat, artinya setiap tahun bertambah nilai negatif 1 menit, selalu tambah. Jadi nilai variasi saat ini adalah 2021 dikurangi 2013, 8 tahun, dikali 1 west, artinya dikali negatif 1 menit. Artinya berarti sekian menit kan ya. 6 derajat 55 menit ditambah negatif yang tadi, negatif 8 kali 1 atau 8 menit, itu berarti jadinya 6 derajat 55 kurangi 8, 46 menit east. Itu nilai variasi. Contoh nilai variasi berikutnya di sini kita lihat 4 derajat 15 west, artinya negatif 4 derajat 15 menit pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2020 berarti tambah 11 tahun, itu sudah bertambah sebanyak positif 8 east. Bertambah sebanyak positif. Kalau yang tadi bertambah sebanyak negatif. Jadi 11 tahun kali 8 itu sama dengan berarti 88 menit. Tinggal tambahkan saja negatif 4 derajat 15 menit ditambah 88 menit. Contoh kompas error berikutnya, kompas Ross. Di sini 3,5 derajat positif atau plus 3,5 derajat pada tahun 2005, pada tahun 2021 itu 16 tahun. 16 kali 6 menit itu berarti sekian. Nilainya positif karena is. Nah, 3,5 ditambah positif yang tadi, ketemulah nilai variasi. Kita balik lagi ke sini. Saya akan beri contoh, misalnya baringan gyro di sini, misalnya kita membaring suatu matahari, matahari dengan magnetik dengan gyro kompas, mendapatkan baringannya misalnya 0,45. Kemudian UTC-nya nggak usah diisi saja bebas, ini juga diisi 4, kemudian 5 diisi 6. Nah, pada saat itu
baringan haluan kapal berdasarkan gyro misalnya 090, kemudian standar kompasnya 093 misalnya. Kemudian steering kompasnya ternyata 092. Setelah dihitung, ternyata azimut matahari tersebut itu misalnya 46 derajat. Maka ini misalnya matahari M, maka kita mengetahui di sini gyro errornya itu 1 plus di sini. Plus 1. Mengapa? Karena gyro error itu kan true bearing 46 dikurangi 45 berarti hasilnya plus. Artinya is. Sekarang, standard error adalah true bearing dikurangi standard bearing. Di mana di sini 46 derajat dikurangi 48 itu minus 2. Ingat, minus 2 artinya 2 west. Standard steering, baringan sejati 46 dikurangi steering kompas 48, maka steering errornya minus 1, artinya 1 west. Nah, nilai variasi, misalnya nilai variasi diketahui katakanlah 2 west. Saya akan tulis minus 2. Di sini, lihat minus 2 supaya memudahkan. Maka nilai deviasi, lihat, nilai deviasi itu standar kompas adalah standard error minus 2, ingat, minus 2, deviasi itu adalah kompas error, apakah itu gyro error, standard error, dikurangi variasi. Nah, lihat di sini, minus 2 yang ini, dikurangi minus 2, itu sama dengan 0. Jadi deviasinya 0. Sekarang, deviasi steering adalah steering error minus 1 dikurangi variasi, artinya dikurangi minus 2, itu menjadi positif 1. Jadi deviasinya adalah 0 dan deviasi steering adalah 1 is. Sekarang dalam kasus yang lain, katakanlah di sini gyro bearingnya 092, kemudian true bearingnya ternyata 090, ya. Di sini haluan kapal 145, kemudian standarnya 41 misalnya, ini 140. Objeknya sama matahari. Bagaimana cara ngisinya? Yang pertama, gyro error di sini gyro error didapatkan minus 2. Dari mana gyro error itu adalah didapatkan dari true bearing 90090 dikurangi 092, maka didapat minus 2. Artinya gyro errornya adalah 2 west. Sekarang standard error didapatkan 2. Karena 090 atau true bearing dikurangi 88 itu 2, artinya 2 east. Kemudian steering juga sama, true bearing yang ini, yang M, 2 ditambah F, ditambah ini 141, dikurangi G, didapatkan 3. Kemudian nilai variasi katakanlah sama, minus 2 atau 2 west. Berapa nilai deviasi? Deviasinya itu untuk standar kompas berarti standar error 2 dikurangi, ingat ya, standar error dikurangi variasi. Berarti 2 dikurangi minus 2 itu sama dengan 4. Artinya deviasi kompas tadi itu adalah 4 is. Nah, sekarang deviasi steering kompas adalah steering error adalah 3 dikurangi variasi, artinya 3 dikurangi minus 2 itu sama dengan plus 5. Artinya deviasi steering magnetic kompasnya itu adalah 5 is. Kawan-kawan, sedikit kacau penjelasan saya. Tapi nggak apa-apa deh. Semoga bermanfaat ya. Like and subscribe, jangan lupa. See you next time. Ciao.